Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon perhatiannya kepada Bapak Ibu semuanya. Insyaallah kita akan segera mulai sesi kedua. Mohon untuk dikondisikan terutama di lantai 2. Oh, malah bukan lantai 2 nih. Di bagian belakang. Bisa nggih Ibu dikondisikan? Baik, mari kita kembali fokus untuk lanjut kepada sesi yang kedua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat yang maksimal di sesi yang kedua ini. Kita mulai kepada Al-Ustadz Aminur Baits. Waktu dan tempat kami persilahkan Ustadz. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'dhiman li majdih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan sesi 2. Karena waktu kita terbatas, sekarang sudah jam 10. Nanti akan berakhir maksimal jam 11.15. Sesi 2 kita akan membahas sedikit tema berikutnya, yaitu saat kematian, yang di situ akan menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa gaib yang terjadi saat kematian tiba. Mohon untuk ditenangkan. Yang bawa anak, tolong anaknya ditenangkan. Yang bawa lisannya ditenangkan. Silakan dibuka di halaman 131. Tafadhol. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saat kematian tiba. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Itulah detik-detik yang paling mengheningkan ketika sang hamba sedang meregang nyawa, menentukan hasil antara bahagia abadi atau celaka abadi. Allah menggambarkan dalam Al-Quran yang artinya, maka mengapa ketika nyawa seseorang telah sampai ke kerongkongan, sedangkan kamu ketika itu melihat keadaan orang yang sekarat itu, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 83-85. Anda paham konteks ayat ini? Ada orang yang sedang meninggal, di kanan kirinya penuh dengan orang yang mau menyaksikan ketika orang ini meninggal. Ada yang mentalkin, ada yang diam saja, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falaula idza balagatil hulqum." Ketika kerongkongan atau ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, sudah sampai di tenggorokan. Nyawa sampai di tenggorokan, orang ini melihat orang yang mau mati. Wa antum hina idzin tandurun. Dan kalian ketika itu melihat, yaitu melihat siapa? Orang yang mau mati tadi. Allah bertanya, siapa yang lebih dekat? Apakah kamu lebih dekat dengan orang ini, ataukah kami yang lebih dekat dengan orang ini? Lalu Allah tegaskan, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat dengan orang ini daripada kalian. Walakin la tubsirun, tapi kalian tidak bisa melihatnya. Sehingga walaupun kalian berada di sekeliling orang ini, memegangi tangannya, tapi kalian tidak bisa menahan nyawa itu hilang. Tarik kembali nyawa itu biar tidak sampai di tenggorokan, turunkan dia ke jasad. Tidak bisa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikannya. Selanjutnya kita akan melihat lebih dekat kejadian saat kematian. Yang pertama, siapakah malaikat yang mencabut nyawa? Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan malaikat yang mencabut nyawa hamba dalam beberapa ayat.
Yang pertama, di sebagian ayat disebutkan bahwa yang mewafatkan hamba ada banyak malaikat. Yang mewafatkan hamba ada banyak malaikat. Dalilnya? Allah berfirman yang artinya, hingga apabila kematian mendatangi salah seorang di antara kalian, para malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak pernah lalai dalam melaksanakan tugasnya. Quran Surat Al-An'am ayat 61. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa yang mencabut nyawa hamba ada banyak malaikat, karena disebutkan dengan kata jamak yaitu tawaffathu rusuluna, para malaikat kami mencabut nyawanya. Di ayat yang lain Allah berfirman yang artinya, hingga apabila para utusan kami para malaikat mau datang kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, para malaikat itu berkata, di mana sesembahan-sesembahan yang biasa kamu seru selain Allah? Mereka menjawab, sesungguhnya telah lenyap dari kami dan tidak dapat menolong kami. Quran Surat Al-A'raf ayat 37. Yang kedua, di sebagian ayat ditegaskan bahwa yang mencabut nyawanya adalah seorang malaikat, yaitu malaikat maut. Allah berfirman, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah wahai Muhammad, malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawa kamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Quran Surat As-Sajdah ayat 11. Keterangan ayat di atas tidak saling bertentangan, namun saling melengkapi. Bagaimana komprominya? Bahwa malaikat yang terlibat dalam proses kematian seseorang tidaklah hanya satu malaikat, namun banyak malaikat. Di sana ada malaikat maut dan ada beberapa malaikat lainnya yang menyertainya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda. Baik, sampai di sini ya. Jadi malakul maut mencabut nyawa seorang hamba tidak sendirian, tapi beliau diiringi dengan banyak malaikat. Nah, disebutkan dalam hadis Al-Barra bin Azib, ketika Nabi SAW menyampaikan hadis ini saat beliau mengiringi jenazah ke makam. Mayit mau dimasukkan ke dalam liang lahat, tapi kuburan sedang dibenerin. Dalam kondisi itu beliau duduk bersama para sahabat, lalu beliau bercerita tentang proses dicabutnya nyawa sampai nyawa itu dikembalikan lagi ke jasad. Ketika seseorang mau meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perlakuan yang berbeda. Untuk hamba mukmin yang baik, datanglah para malaikat yang jumlahnya sangat banyak. Mereka membawa kain dari surga dan mereka membawa al-hanud, wewangian dari surga. Fayajlisuna bainahu maddal basar, lalu duduk di sekitar calon mayit ini sejauh mata memandang. Dan terkadang mayit ini bisa melihat situasi itu sehingga seperti pandangan nanar yang tidak bisa diajak komunikasi. Dia melihat peristiwa gaib yang ditampakkan oleh Allah. Thumma yaji'u malakul maut, kemudian datang malakul maut, lalu malakul maut memanggil si calon mayit ini dengan mengatakan, ya ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dipanggil oleh malakul maut, wahai jiwa yang baik, mari kita menuju ridha Allah. Fatasilu kama yasilul ma'u min fil as-saqa, maka keluarlah nyawa tadi sebagaimana air yang keluar dari mulut ceret. Ketika Anda menuang air dari mulut ceret, maka air itu bisa mengalir dengan sangat lancar. Seperti itulah aliran arwah yang keluar dari hamba yang beriman. Sebaliknya, hamba yang kafir pada saat dia mau mati, demikian pula hamba yang munafik, maka turun banyak malaikat. Ma'ahumul masuh, mereka membawa kain masuh, kain kafan yang jelek, dan duduk di sekitar mayit sejauh mata memandang. Kemudian datang malakul maut untuk mencabut nyawanya. Nyawa ini dipanggil, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang jelek, ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadabih, mari kita menuju murkanya Allah
maka dia pun ketakutan. Fataftariqu fi jasadih, sehingga seluruh jasad itu mencengkram, seluruh nyawa itu mencengkram jasadnya. Fayanzi'uhu, akhirnya dicabut paksa oleh malaikat. Digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kama yunza'us sufut ala sufil mablul, sebagaimana gancu, pancing, Pak. Pancing ditaruh di kain wol yang basah. Saat ditarik mungkin ada yang sobek, ada yang kecabut bulunya dan seterusnya. Itulah gambaran pada saat nyawa itu dicabut, maka mungkin ada urat dari orang ini yang putus, ada saraf yang putus. Sakitnya luar biasa, tidak bisa diceritakan. Lalu setelah itu direbut oleh para malaikat yang berada di sekitarnya. Direbut oleh para malaikat yang tadi datang sebelum malakul maut. Itulah malaikat yang mereka ditugaskan oleh Allah. Dan tadi dikatakan di ayat surat Al-A'raf ayat 37, hatta idza ja'athum rusuluna yatawaffawnahum, sampai ketika datang para utusan kami, yaitu para malaikat yang mereka turun menyertai malakul maut. Baik, selanjutnya kita beralih ke siapa malaikat pencabut nyawa. Siapakah pencabut nyawa itu? Dalam Al-Quran, Allah menyebut malaikat pencabut nyawa dengan sebutan malakul maut atau malaikat kematian. Allah berfirman, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum." Katakanlah wahai Muhammad, malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawa kamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Quran surat As-Sajdah ayat 11. Adakah malaikat Israel? Nama Israel tidak ada dalam Al-Quran dan juga tidak dijumpai dalam hadis yang sahih. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, adapun malaikat maut namanya tidak disebut secara jelas dalam Al-Quran dan juga tidak terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Namun penyebutannya sebagai Israel terdapat dalam sebagian riwayat dan atsar para ulama. Allahu a'lam. An-Nihayah wal Bidayah. Bahkan sebagian ulama menilai bahwa nama Israel bersumber dari berita Israiliyat, seperti keterangan Syekh Albani. Beliau mengatakan malaikat maut itulah nama yang disebutkan dalam Al-Quran, adapun penyebutannya dengan nama Israel sebagaimana yang populer di kalangan manusia tidak memiliki dasar dalil yang sahih, melainkan berasal dari kisah-kisah Israiliyat, yaitu riwayat dari Bani Israel. Oleh karena itu, sebaiknya kita menyebut nama malaikat pencabut nyawa dengan malakul maut atau malaikat maut, karena inilah nama resmi yang ada dalam Al-Quran, bukan menyebutnya dengan nama Israel. Baik, hadiah langsung. Sebutkan 3 malaikat yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. 3 malaikat yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Jibril, Mikail, ada Israfil? Di surat apa, ayat berapa? Ishak, nama Nabi ini. Kok Ishak? Jibril, Mikail, Pak Widodo kok. Malakul itu gelar ya, karena tugasnya mencabut nyawa. Yang bentuknya nama, Jibril, Harut, Marut, Mikail. Baik, Harut, Marut termasuk nama malaikat? Ya, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut. Dapat hadiah langsung. Ini sudah punya? Negosari. Boleh dapat hadiah, insyaallah. Ya, fadhal. Negosari plus 50.000. Oh, Masya Allah.
Masya Allah, barakallahu fikum. Mas. Baik, kita lanjutkan. Catatan yang kedua, bagaimana malaikat mematikan banyak manusia dalam sekali waktu? Yang kedua, bagaimana malaikat mematikan banyak manusia dalam sekali waktu? Pertanyaan ini menjelaskan betapa agungnya kuasa Allah Ta'ala dan betapa luasnya kekuasaannya dalam mengatur seluruh makhluk. Bagaimana malaikat maut dapat mencabut nyawa makhluk di berbagai tempat di belahan timur dan barat bumi dalam waktu yang bersamaan? Para ulama memberikan jawaban. Di antaranya Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Ta'ala telah memudahkan bagi malaikat maut tugas yang besar ini. Allah mendekatkan seluruh jarak di bumi kepadanya sehingga bumi menjadi seperti sebuah mangkuk besar di hadapannya. Dari mangkuk itu ia dapat mengambil atau mencabut nyawa siapapun yang dikehendaki Allah di manapun dan kapanpun dengan izinnya. Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, diriwayatkan dari Mujahid bahwa dunia di hadapan malaikat maut seperti bejana atau wadah di hadapan seseorang. Ia mengambil nyawa dari manapun ia kehendaki. Tafsir Al-Qurtubi. Seperti ini hal yang gaib dan kita bisa mengetahui melalui riwayat. Maka demikianlah kuasa Allah Ta'ala. Dalam satu kejadian ribuan orang mati bersamaan. Digambarkan bahwa bumi ini seperti sebuah bejana mangkok. Malakul maut tinggal ngambili sesuai yang dia kehendaki atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga, hadis perjalanan ruh pasca kematian. Al-Bara' bin Azib rahimahullah radhiyallahu anhu pernah bercerita, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengantarkan jenazah seorang Ansor. Ketika kami sampai di kuburan dan liang lahatnya belum digali, Rasulullah SAW duduk dan kami pun duduk di sekeliling beliau seolah-olah di atas kepala kami ada burung karena kami sangat tenang dan khusyuk. Baik, pelajaran fikih apa yang bisa Anda dapatkan? Boleh untuk duduk walaupun jenazah belum dimasukkan ke dalam kuburan. Kalau jenazah sudah dimakamkan, sudah dimasukkan ke dalam kuburan, ulama sepakat boleh duduk. Kalau jenazah belum dimakamkan, belum dimasukkan ke dalam liang lahat, apakah orang yang mengiringinya boleh duduk? Dalam hal ini ada dua pendapat. Dan hadis ini menjadi hakim. Yang benar hukumnya boleh. Karena liang lahatnya belum dibenerin, berarti jenazahnya belum dimasukkan. Lalu Nabi SAW ngasih pengajian di kuburan. Dan ini salah satu di antara dalil bolehnya tausiah di pemakaman, baik sebelum pemakaman maupun pasca pemakaman. Boleh tausiah di kuburan, baik setelah dimakamkan maupun belum dimakamkan. Selanjutnya, di tangan beliau ada sebatang kayu kecil yang beliau tancapkan ke tanah. Lalu beliau mengangkat kepalanya dan bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau mengucapkannya 2 atau 3 kali. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya apabila seorang hamba yang beriman berada pada saat akan berpisah dari dunia dan mendekati akhirat, maka turunlah kepadanya para malaikat dari langit yang berwajah putih bersinar, seolah-olah wajah mereka seperti matahari. Mereka membawa kain kafan dari kain kafan surga dan wewangian dari wewangian surga, hingga mereka duduk di hadapannya sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut dan duduk di dekat kepalanya. Ia berkata, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan keridhaan dari Allah. Maka keluarlah ruh itu dengan lembut, sebagaimana tetesan air keluar dari ujung ceret. Setelah malaikat maut mengambilnya, para malaikat yang lain tidak membiarkannya berada di tangannya sekejap pun, hingga mereka segera mengambilnya dan meletakkannya dalam kain kafan dan wewangian dari surga itu. Baik, berarti apa tugas para malaikat yang membersamai malakul maut? Begitu sudah dicabut, langsung direbut oleh para malaikat yang lain. Dikasih kain kafan, dikasih wangian, kemudian dinaikkan ke langit. Selanjutnya,
Dan dari ruh itu keluar aroma seharum semerbak kasturi terbaik yang pernah tercium di muka bumi. Lalu para malaikat membawanya naik ke langit. Setiap kali mereka melewati sekelompok malaikat, para malaikat itu bertanya, "Ruh siapakah yang baik ini?" Mereka para pembawa ruh menjawab, "Ini adalah ruh si Fulan bin Fulan," dengan menyebutkan namanya dengan seindah nama yang dahulu dia dipanggilkan kepadanya di dunia hingga mereka sampai ke langit dunia. Baik. Dan di sini terdapat motivasi, kalau memberi nama anak, berilah nama yang terbaik. Kalau namanya wis kadung ra enak dirungokno, Pak. Panggillah dengan panggilan terbaik. Boleh diberi panggilan dengan panggilan yang terbaik. Jadi ada nama, ada panggilan. Misalnya namanya yang paling gak enak dirungokno iki apa? Hah? Apa? Sagimin. Ya, kesamaan nama di luar tanggung jawab pembicara ya. Ada orang namanya Pak Ijo misalnya ya. Kok ora enak dirungokno. Lalu kita kasih dia nama dengan yang lebih bagus. Nah, nanti saat dia dinaikkan arwahnya ke langit, lalu para malaikat yang membawanya itu ditanya, "Siapakah ruh yang baik ini?" "Fulan bin Fulan." Namanya si A si B, gelarnya yang disebut dengan panggilan terbaik yang pernah dia miliki. Selanjutnya, lalu mereka memohon agar pintu langit dibukakan untuknya, dan pintu itu pun dibuka. Setiap malaikat yang dekat dengan Allah di setiap lapisan langit ikut mengiringinya sampai ke langit berikutnya, hingga akhirnya ruh itu sampai ke langit ke-7. Maka Allah Azza wa Jal berfirman, "Catatlah catatan hambaku ini di dalam Illiyin, atau tempat catatan orang-orang soleh, dan kembalikanlah dia ke bumi. Karena dari bumi itulah aku menciptakan mereka, dan ke dalamnya aku akan mengembalikan mereka, serta darinya aku akan membangkitkan mereka sekali lagi." Lalu ruhnya dikembalikan ke dalam jasadnya, kemudian datanglah dua malaikat dan mendudukkannya. Keduanya bertanya kepadanya, "Siapa Tuhanmu?" Ia menjawab, "Tuhanku adalah Allah." Mereka bertanya lagi, "Apa agamamu?" Ia menjawab, "Agamaku adalah Islam." Mereka bertanya, "Siapa orang yang diutus kepada kalian ini?" Ia menjawab, "Dia adalah Rasulullah." Mereka bertanya, "Apa pengetahuanmu tentang hal itu?" Ia menjawab, "Aku membaca kitab Allah, lalu aku beriman kepadanya dan membenarkannya." Lalu terdengarlah seruan dari langit, "Hambaku telah berkata benar. Hamparkanlah untuknya tempat dari surga. Pakaikanlah kepadanya pakaian dari surga dan bukakanlah baginya pintu dari surga. Maka datanglah kepadanya hembusan kesejukan dan aroma harum dari surga, serta diluaskanlah kuburnya sejauh mata memandang." ini gaib, terjadi di alam kubur. Berarti Pak, kalau kuburannya diluaskan sejauh mata memandang, apa gak nabrak tonggone? Yang kamu lihat itu kuburan, bukan alam kubur. Sedangkan yang diceritakan Nabi SAW ini adalah alam kubur, yang tidak bisa terindra oleh manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam kondisi ketika seorang hamba yang baik, dia dimakamkan dalam kondisi baik, dia mendapatkan nikmat kubur, dan itu tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Fa'afrishuhu lahu ilal jannah. Tiba-tiba keluar jalur menuju surga. Jadi dibentangkan jalur menuju surga. Dari titik kuburannya sampai ke surga, dia punya jalur. Lalu hembusan aroma surga bisa dia dapatkan. Sejuknya angin surga, wanginya surga bisa dia cium di titik dia berada di alam kubur. Berarti manusia bisa ngerti nggak kayak gitu? Yang hidup tidak tahu, karena yang seperti ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, kemudian datanglah kepada seorang lelaki berwajah tampan, berpakaian indah dan beraroma harum. Lelaki itu berkata, "Bergembirakanlah dengan kabar yang menyenangkanmu.
inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Maka orang beriman itu bertanya, siapakah engkau? Wajahmu tampak membawa kebaikan. Lelaki itu menjawab, aku adalah amal solehmu. Maka ia pun berkata dengan penuh kerinduan, wahai Tuhanku, segerakanlah kiamat. Wahai Tuhanku, segerakanlah kiamat, agar aku dapat kembali kepada keluargaku dan hartaku. Apabila seorang hamba yang kafir saat akan meninggalkan dunia dan mendekati akhirat, turunlah kepadanya para malaikat dari langit yang berwajah hitam, membawa kain kasar dari neraka. Mereka duduk di hadapannya sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut dan duduk di dekat kepalanya, lalu berkata, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan dari Allah. Maka ruh itu pun bercerai-berai di dalam tubuhnya, dan malaikat maut mencabutnya sebagaimana besi bengkok dicabut dari bulu domba yang basah. Lalu malaikat maut mengambilnya. Setelah malaikat maut mengambil ruh itu, para malaikat tidak membiarkannya berada di tangannya sekejap pun, hingga mereka segera memasukkannya ke dalam kain kasar dari neraka. Dari ruh tersebut keluar bau busuk seburuk-buruknya bangkai yang pernah tercium di muka bumi. Lalu para malaikat membawanya naik ke langit. Setiap kali mereka melewati sekelompok malaikat, para malaikat itu bertanya, ruh siapakah yang buruk ini? Mereka menjawab, ini adalah ruh si Fulan bin Fulan, dengan menyebutnya dengan sejelek-jelek nama yang pernah dipanggilkan kepadanya di dunia. Baik, dan tadi roh mukmin yang baik mengeluarkan semerbak wangi. Roh orang yang jahat mengeluarkan bau busuk seperti bau bangkai yang paling jelek yang ada di muka bumi. Dan ini gaib. Di sekitarnya kok enggak mampu, Pak? Karena Allah Subhanahu wa taala merahasiakan bagian ini. Dan terkadang dibocorkan sebagian. Dibocorkan sebagian sehingga bisa dirasakan oleh sebagian orang. Misalnya tercium aroma wangi, tercium aroma kurang bagus saat kematian orang tersebut. Itu sebagian hal gaib yang ditambahkan oleh Allah, meskipun tidak mengharuskan. Iki sing mati kok ora mambu apa, wah suul khotimah. Nah, dia malah mengklaim yang enggak benar ya. Selanjutnya, hingga akhirnya roh itu dibawa sampai ke langit dunia. Lalu mereka meminta agar pintu langit dibukakan untuknya, tetapi tidak dibukakan. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah yang artinya, tidak akan dibukakan lagi bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai unta masuk ke lubang jarum. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, tulislah catatan amalnya di dalam sijjin, di bumi yang paling bawah. Maka ruhnya dilemparkan dengan keras ke bawah. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah yang artinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka seolah-olah ia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang sangat jauh. Kemudian ruhnya dikembalikan ke dalam jasadnya. Lalu datanglah dua malaikat dan mendudukkannya. Mereka bertanya kepadanya, siapa Tuhanmu? Dia menjawab, aku tidak tahu. Mereka bertanya lagi, apa agamamu? Dia menjawab, aku tidak tahu. Mereka bertanya, siapakah orang yang diutus kepada kalian ini? Dia pun menjawab, aku pun tidak tahu. Maka terdengarlah seruan dari langit, hamba ini telah berdusta. Hamparkanlah baginya tempat dari neraka dan bukakanlah baginya pintu menuju neraka. Baik, Anda lihat jawaban orang ini. Orang kafir itu punya agama enggak, Pak? Orang kafir punya agama enggak? Ada yang punya, ada yang enggak punya. Dia punya agama A, B, C sebagaimana agama yang kita kenal selain Islam. Tapi pada saat ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir waktu di kuburan, wa ma dinuk, apa agamamu? Enggak ada satupun yang berani jawab Nasrani, Yahudi, atau agama-agama yang lain. Mereka enggak berani jawab itu. Apa jawabannya? La adri, aku enggak tahu. Saat dia ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dulu ketika di dunia dia punya berhala yang dia sembah. Ada yang nyembah patung, ada yang nyembah dewa-dewi, ada yang nyembah matahari, ada yang menyembah batu, menyembah pohon,
Tapi nggak ada satupun yang kemudian menjawab, Tuhanku adalah dewa A, dewa B, patung A, patung B. Jawaban mereka apa? Saat ditanya siapa Tuhanmu, dia jawab, la adri, aku nggak tahu. Karena di hari kiamat jawaban salah itu dilarang. Yang boleh hanya jawaban yang benar atau nggak tahu. Tapi nggak tahu disalahkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Angkadzaba 'abdi", hambaku telah berdusta. Dia tidak menyembah Allah, maka saat dia menyembah aku nggak tahu, dinyatakan oleh Allah berdusta. Dia tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Saat ditanya siapa orang yang diutus kepadamu, dia jawab la adri, aku nggak tahu. Ini jawaban yang tidak diterima. Lalu dibentangkan jalan menuju neraka. Coba kita lihat apa yang dia dapatkan. Lalu datang kepadanya panas dan hembusan api neraka. Kuburnya pun disempitkan hingga tulang-tulang rusuknya saling bertautan. Kemudian datanglah seorang lelaki berwajah buruk, berpakaian jelek dan berbau busuk. Lelaki itu berkata, "Terimalah kabar yang menyedihkanmu. Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu." Maka orang itu bertanya, "Siapa engkau? Wajahmu tampak membawa keburukan." Lelaki itu menjawab, "Aku adalah amal perbuatanmu yang buruk." Lalu ia berkata dengan ketakutan, "Wahai Tuhanku, jangan engkau tegakkan hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Kuburannya disempitkan hatta takhtalifa adla'uhu. Tulang rusuk kita rapi di sebelah kanan dan kiri. Begitu kuburannya digencet, tulang rusuknya berserakan. Gencetnya kemana Pak? Depan belakang atau kanan kiri? Wallahu alam. Yang jelas kuburannya disempitkan. Bisa depan belakang, bisa kanan kiri. Sehingga mungkin tengkorak pindah ke bawah, kaki, tulang, tulang kaki pindah ke atas, nggak karuan. Diulet, dicampur aduk dengan tanah. Setelah itu ditanya oleh malaikat. Ini siksaan yang diberikan oleh Allah bagi mereka yang mati dalam kondisi tidak beriman. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kemudian ditugaskan seorang malaikat yang buta, tuli dan bisu untuk menghukumnya. Di tangannya terdapat palu besar yang seandainya digunakan untuk memukul sebuah gunung, niscaya gunung itu akan hancur menjadi debu. Lalu malaikat itu memukul mayit kafir itu dengan sekali pukulan hingga ia menjadi debu. Setelah itu Allah Ta'ala mengembalikannya seperti semula. Lalu malaikat itu pun memukulnya lagi dengan pukulan kedua. Dia pun menjerit dengan teriakan yang terdengar oleh semuanya kecuali oleh dua makhluk, yaitu manusia dan jin. Hadis riwayat Ahmad. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil qabri. Allahumma ja'al qabrana raudhatan min riyadil jannah wa la taj'alhu hufratan min hufarin niran. Amin. Selanjutnya kita akan melihat catatan yang keempat. Catatan yang keempat, mayit melihat ruh saat dicabut. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Inna ruha idza qubida tabi'ahul basar." Sesungguhnya ketika ruh dicabut maka pandangan mata akan mengikuti ruh itu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini dapat dipahami dengan dua kemungkinan makna. Yang pertama, sebagai penjelasan untuk tindakan menutup mata jenazah. Seakan-akan Nabi SAW bersabda, "Aku menutup matanya karena ketika ruh keluar dari tubuh, mata akan mengikuti arah keluarnya ruh. Maka setelah ruh pergi tidak lagi manfaat bagi mata untuk tetap terbuka." Karena itu ketika mata melotot setelah orangnya meninggal bukan tanda su'ul khatimah. Sebab sahabat pun mengalami seperti itu. Abu Salamah radhiyallahu anhu pada saat beliau meninggal matanya melotot. Lalu oleh Nabi SAW ditutup. Yang kedua sebagai penjelasan tentang sebab mata jenazah biasanya terbuka, artinya karena mata mengikuti ruh yang keluar,
maka ketika seorang meninggal dunia matanya tetap terbuka menatap arah kepergian ruh itu. Maka ketika Nabi SAW menutup mata Abu Salamah radhiyallahu anhu dan mengucapkan sabdanya tersebut, para sahabat yang hadir pun memastikan bahwa Abu Salamah benar-benar telah wafat. Terlepas dari dua pendekatan makna ini, para ulama menjelaskan bahwa mata manusia bisa melihat ruh saat dicabut. An-Nawawi menyebutkan maksudnya ketika ruh keluar dari tubuh, pandangan mata akan mengikutinya seolah-olah melihat kemana ruh itu pergi. Syarah Sahih Muslim. Baik. Dan nggak bisa diceritakan ya, karena yang mati ini nggak cerita. Aku tadi lihat ruhku dicabut, cerita nggak Pak? Ya. Maka kita hanya bisa mengetahui sekali lagi melalui informasi yang diberikan Nabi SAW. Catatan yang kelima 152. Catatan yang kelima, diberi kabar gembira sebelum meninggal. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih hati dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Fussilat ayat 30. Mengenai firman Allah Ta'ala para malaikat turun kepada mereka, menurut Mujahid, As-Suddi, Zaid bin Aslam dan anaknya, ayat ini bermakna para malaikat turun kepada mereka ketika menjelang kematian. Para malaikat berkata kepada orang beriman itu, janganlah kalian takut. Menurut Mujahid, Ikrimah dan Zaid bin Aslam, maksudnya adalah janganlah kalian takut terhadap apa yang akan kalian hadapi di alam akhirat. Kemudian Allah berfirman, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Maka pada saat itu para malaikat memberi kabar gembira kepada mereka tentang hilangnya segala keburukan dan datangnya seluruh kebaikan. Tafsir Ibnu Katsir. Ini dialami menjelang wafat. Ada malaikat yang memberikan kabar gembira, ada malaikat yang memberikan pembelaan kepada yang bersangkutan. Sebelum siapapun menghadap di meja pengadilan, dia akan mencari pengacara untuk membela. Lalu siapa yang bisa membela kita saat kita mau menghadap pengadilan Allah? Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan bagi orang soleh, pembelanya adalah amal solehnya para malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk memberikan kabar gembira bagi orang ini. Tayyib. Selanjutnya di ayat An-Nahl, surat An-Nahl ayat 32. Di ayat yang lain Allah berfirman yang artinya yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik seraya berkata kepada mereka, selamat sejahtera untuk kalian, masuklah ke dalam surga karena amal yang telah kalian kerjakan. An-Nahl ayat 32. At-Tabari menyebutkan firman Allah Ta'ala para malaikat berkata selamat sejahtera atas kalian, artinya bahwa para malaikat mencabut ruh orang-orang yang bertakwa sambil berkata kepada mereka, salam sejahtera untuk kalian, masuklah ke dalam surga, sebagai kabar gembira dari Allah dan kabar gembira yang disampaikan para malaikat kepada mereka. Kemudian At-Tabari menyebutkan riwayat dari Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi, di mana beliau mengatakan apabila ruh seorang hamba yang beriman telah sampai di kerongkongannya, datanglah malaikat kepadanya dan berkata, salam sejahtera bagimu wahai wali Allah, sesungguhnya Allah mengirim salam kepadamu. Tafsir At-Tabari. Demikian kabar gembira yang diberikan oleh Allah kepada para hambanya yang bertakwa. Kabar gembira itu sudah disampaikan menjelang kematiannya. Demikian Allahu a'lam. Walhamdulillah, selesai satu bab tentang peristiwa saat kematian. Hadis yang panjang yang tadi sempat kita baca ya, dari sahabat siapa tadi? Al-Barra bin Azib. Pernah dalam sebuah kesempatan khutbah ada seorang ulama membacakan hadis ini. Tiba-tiba ada salah satu jamaah yang pingsan. Dia pingsan setelah mendengar hadis ini, terus dibawa pulang. 3 hari setelah itu meninggal dunia karena ketakutan yang dia alami sampai dia pingsan. Dan kita membaca itu
mungkin penting untuk sering kita ulang agar membuat hati kita jadi lebih punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, sampai di sini Anda punya waktu 1 menit untuk mengulang, setelah itu kita ujian. Tadi servernya sempat error ya. Peserta yang ikut 500-an, servernya sempat error, maka cepet-cepetan ya nanti. Jawaban benar dan cepat yang dapat hadiah, insyaallah. Ya, 1 menit mungkin untuk murajaah sebentar. Baik, sudah cukup? Sekarang ditampilkan QR code untuk ujian. Selesai ujian, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu, nanti waktu kita sampai jam 11.15, Anda bisa kirimkan melalui kertas ke panitia. Sudah tampil, Mas? Belum ya? Belum tampil ya? Untuk tadi yang berhasil mendapatkan hadiah yang sesi pertama, hadiahnya sudah disiapkan untuk 5 tadi ya, 5 pemenang. Sambil menunggu untuk sesi tanya jawab, untuk ibu-ibu yang berkenan untuk bertanya bisa lewat kertas atau mungkin panitia menyiapkan mic di atas, bisa dipakai untuk bertanya kalau ada. Sudah berapa? Isi aja nama lengkap. Tapi mereka udah bisa mulai kalau yang Bisa langsung. ya silakan dikerjakan, nanti cepet-cepetan kita ambil juga 5 teratas yang paling cepat mengerjakan. Mudah-mudahan ada teman-teman kita ini di lantai 1 nih yang masuk 5 besar.
Untung sama Pak Rahmat mana ada pertanyaan. Untuk panitia panitia Ikhwan bisa meneruskan pertanyaan ke depan kalau misalnya ada yang bertanya. Sudah keluar ya tim ANB 5. Oh sudah. Oh iya. Baik, sambil menunggu hasil, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari kertas. Izin bertanya Ustadz yang pertama. Ya, mohon perhatiannya ibu-ibu sekalian yang di atas atau di belakang ya. Yang pertanyaan pertama, apakah meninggal dalam keadaan senyum merupakan tanda syahid karena dahulu pernah menyaksikan salah satu pembom juga meninggal dalam kondisi senyum? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bolehkah mendoakan orang yang sudah meninggal dengan doa semoga husnul khotimah? Yang ketiga Ustadz, ini ada 3 ini Ustadz. Jika orang meninggal dalam keadaan sholat, apakah disebut husnul khotimah? Matur nuwun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Orang yang meninggal dalam keadaan senyum, apakah husnul khatimah? Wallahu alam, kami tidak menjumpai keterangan yang disebutkan oleh hadis tentang itu. Namun bisa jadi ketika seseorang itu merasa bahagia, Allah Subhanahu wa taala tampakkan pada saat dia meninggal dalam kondisi senyum. Tapi apakah ini bisa memastikan kalau yang bersangkutan adalah mendapatkan husnul khatimah atau itu ciri husnul khatimah? Wallahu alam, saya tidak tahu. Berharap diperbolehkan, sehingga saat ada orang meninggal kita berdoa semoga mendapatkan husnul khatimah. Tapi karena orang ini sudah meninggal,
berarti kan kita mendoakan sesuatu yang telah terjadi. Makanya yang lebih tepat adalah semoga Allah merahmatinya. Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dia dan rahmati dia. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin, dan angkatlah derajatnya di kalangan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Salamah pasca Abu Salamah meninggal. Saya ulangi ya. Kalau orang itu sudah meninggal dunia, lalu Anda berdoa semoga husnul khotimah. Husnul khotimahnya kan sudah berlalu karena dia sudah mati. Maka yang lebih tepat Anda doakan biar diampuni, dirahmati, dan diangkat derajatnya. Allahumma gfir lahu warhamhu warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Ya Allah, ampunilah dia, rahmati, dan angkat derajatnya. Kemudian yang ketiga, apa tadi? Meninggal dalam keadaan sholat apakah husnul khotimah? Meninggal dalam keadaan sholat atau meninggal dalam keadaan beramal soleh secara umum termasuk husnul khotimah. Meninggal sholat, meninggal ketika puasa, meninggal ketika umroh, ketika haji, ini masuk kategori husnul khotimah. Wallahu a'lam. Ya, mungkin dari bapak-bapak yang langsung bertanya, dipersilahkan. Monggo. Langsung. Kita baca pertanyaan kedua. Suaranya dari kertas. ini. Ada? Oh iya, monggo Pak. Siksa kubur atau berdiri? Ya, berdiri aja Mas. Mic-nya nih. Bismillah. Terkait pindah kubur Ustadz, kan dalam ini Mu'tazilah itu menolak pindah kubur. Apakah termasuk HT1 juga itu menolak Ustadz? HT1, firqah Termasuk HT1. HT1. Hadis HT1, HTI. Apakah termasuk? di antara akidah Mu'tazilah memang tidak mengimani keberadaan nikmat dan azab kubur. Makanya yang seperti ini cukup sering ditegaskan oleh para ulama dalam kajian akidah mereka. Karena mereka beralasan gak masuk akal bagaimana di tempat yang sempit itu surganya bisa atau kuburannya bisa diluaskan sejauh mata memandang, lalu ada jalan menuju surga, apa enggak nabrak yang lain? Sehingga mereka menganggap karena ini enggak bisa dilogika, maka ditolak. Sebab bagi mereka sesuatu itu akan bisa diterima kalau sejalan dengan logika. Nah, kita sampaikan masalah akidah itu tidak semuanya harus bisa dilogika. Sebab ini bagian dari yang di luar kemampuan logika, maka jangan dilogika. Nah, Ya, untuk yang ibu-ibu silakan Bu. Satu pertanyaan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang mau saya tanyakan kaitannya dengan orang yang mau meninggal itu kalau baca la ilaha illallah gitu ya. Tapi ini kaitannya dengan suami saya itu ketika itu sakit. Terus sakit udah lama, masuk ICU. Tapi ketika mau masuk ICU itu masih sadar. Terus tak ingatkan, ayah nanti kalau di ICU kan ibu enggak bisa nunggu. Nanti harus ingat zikir dan istighfar gitu. Udah saya pesankan ke perawatnya, kalau nanti kondisi bapak seperti apa, saya minta bisa masuk. Terus saat itu kan bapak udah
kondisinya menurun sekali. Udah kayak nggak sadar itu saya dipanggil. Ya, ketika itu kan saya mendampingi suami saya, turut membantu doa la ilaha illallah di telinga terus menerus seperti itu. Baik. Tapi ketika sampai tidak ada kok, saya tidak dengar suara apapun ya Ustadz. Yang keluar. Udah itu gimana ya Ustadz? Husnul khotimah atau gimana? Saya soalnya tidak dengar sama sekali. Sudah. Anak saya yang dekat di situ mah, ibu, ayah udah nggak ada. Tapi saya nggak dengar, saya cuma melantunkan aja di telinganya seperti itu. Gimana ya itu Ustadz? Dan suami saya kebetulan meninggalnya juga hari Jumat Alhamdulillah. pagi. Terima Baik, kasih. cukup, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini banyak peserta yang sudah meninggalkan tempat karena kelamaan kita di sini ya. Pertanyaan berkaitan dengan orang yang sudah mengalami sakit yang sangat parah sampai tidak bisa diajak berkomunikasi. Lalu bagaimana cara kita mentalkin? Nabi SAW perintahkan kepada kita, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang yang mau mati di antara kalian untuk mengucapkan la ilaha illallah. Fa innahu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah maka dia masuk surga. Metode talqin adalah dia diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah atau dibisiki dengan kalimat itu biar ditiru. Dibisiki biar ditiru. Begitu dia berhasil mengucapkan la ilaha illallah walaupun pelan, sayup-sayup atau mungkin cuman umi-umi tanpa ada suara. Setelah dia berhasil mengucapkan itu, jangan pernah diajak bicara. Biarkan. Nah, sampai dia mengucapkan kalimat yang lain. Kalau dia mengucapkan kalimat yang lain, misalnya dia mengucapkan minta minum atau minta makan, berarti talqinnya diulang. Karena talqin tujuannya adalah agar nanti kalimat terakhir dari orang ini kalimat la ilaha illallah. Selanjutnya, terkadang ada orang yang kita talqin tapi nggak ada respon, mulutnya diam saja. Tapi mungkin pendengarannya berfungsi. Kadang ada yang nangis, begitu ditalqin keluar air mata, tapi mulutnya diam. Nah, dalam kondisi ini bagaimana? Kita tidak tahu apakah dia mengucapkan atau tidak. Bisa jadi hatinya mengucapkan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menghisab. Maka yang bisa kita lakukan adalah doakan. Semoga Allah mengampuni beliau, merahmati beliau. Allahumma gfir lahu warhamhu warfa' darajatahu fil mahdiyin. Ya Allah, ampunilah beliau, rahmati beliau, dan angkat derajat beliau di kalangan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sehingga yang sudah terjadi tidak perlu disesali. Mukmin masih punya kesempatan untuk mendoakan mukmin yang lain. Ikatan iman tidak akan pernah putus karena akan diabadikan sampai hari kiamat. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ketika ada saudara atau tetangga meninggal dan kita tidak tahu apakah semasa hidupnya sholat atau tidak karena diragukan, tapi secara KTP Muslim, apakah kita ikut mensolatkannya? Hukum asal manusia mengikuti agama yang dipahami oleh masyarakat secara umum. Jadi kalau dia Muslim, ya dia Muslim. Walaupun Anda tidak tahu amalan dia. Dia Muslim tidak? Muslim. Anda tidak tahu amalannya, sholat atau tidak Anda tak tahu. Hukum asalnya dia mati Muslim. Maka ditangani secara Islam. Sampai Anda dapat info, ada keterangan yang menegaskan gak sholat, nah, baru jangan sholat. Nabi SAW mengetahui siapa saja orang munafik di Madinah. Lalu beliau ceritakan kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Hanya satu sahabat ini yang tahu. Sehingga gelarnya Hudzaifah itu apa? Apa gelarnya sahabat Hudzaifah? Sahibu
sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemilik rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka yang tahu daftar orang munafik di Madinah tinggal Hudzaifah. Itu pun Hudzaifah enggak pernah cerita kepada siapapun. Beliau merahasiakan bagian ini sampai kalau ada orang meninggal di Madinah namun Hudzaifah tidak sedang safar, kok tidak melayat kepada orang itu, tidak mendatangi jenazah orang itu, maka ini jadi indikator munafik, sehingga yang lain nggak mau datang. Si A mati, Hudzaifah ada di tempat, kok Hudzaifah nggak datang, berarti indikator munafik. Itu dulu. Selain itu mereka datang, walaupun tidak tahu riwayat amalnya, karena hukum asal seseorang adalah Muslim sampai bapak punya keterangan riwayat bahwa dia melakukan pembatal keislaman. Wallahu alam. Baik, untuk selanjutnya Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz terkait wafat karena wabah penyakit. Apakah COVID kemarin termasuk wabah penyakit, artinya terkait dengan kematian syahid? Yang disebutkan dalam hadis adalah taun dan yang kena penyakit SAL, TBC tadi ya. Yang lain saya tidak tahu. Dan penyakit itu kan banyak ya. Apakah ini bisa dikiaskan untuk semua wabah? Wabah di tempat kita beragam. Covid yang paling dekat. Sebelumnya pernah wabah flu burung misalnya, flu babi, dan aneka flu-flu yang lain yang sampai menyebabkan kematian. Dan jumlahnya banyak. Terus gimana Pak? Apakah itu juga masuk? Wallahu a'lam. Tapi siapapun yang mati dalam kondisi sakit, berarti dia meninggal dalam keadaan sedang dibersihkan dosanya. Karena sakit ini bisa menjadi kafarah untuk dosa-dosanya. Maka mukmin mengakhiri hidupnya dengan sakit, sepanjang dia sabar, itu akan merontokkan banyak dosanya. Karena itu Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Innila akrahu syiddatal maut ba'da an ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak merasa keberatan dengan orang yang matinya susah, matinya berat, matinya sakit setelah aku melihat kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah merasakan betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit yang sangat parah sebelum wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mati dalam kondisi sakit parah itu bukan su'ul khotimah. Wah, matinya kok penyakitnya kayak gini Pak. Misalnya keluar nanah dari mulut, atau badannya penuh dengan bisul, atau perutnya kembung besar, perutnya mengembung besar. Jangan pernah kita suudzon, oh jangan-jangan ini su'ul khotimah, diazab oleh Allah. Bukan. Karena Rasulullah SAW mengalami sakit yang parah sebelum beliau wafat. Sampai Aisyah mengatakan, "Ma karihtu syiddatal maut ba'da an ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak menganggap miring negatif orang yang mati dalam keadaan berat setelah aku melihat kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan Pak. Yang Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya, selain manusia, setan kan juga hidup dan punya masa hidup. Apakah jika dia mati juga punya proses kematian sama seperti manusia? Setan Kan makhluk hidup juga, makhluk punya hidup bisa mati. Apakah bisa mati. merasakan proses kematian seperti manusia juga. bagaimana proses kematian setan? Yang kedua, perempuan yang tidak menikah, apakah sahid? Terima kasih. Bagaimana proses kematian setan? Apakah setan juga merasakan kematian seperti kita? Kami tidak tahu. Sebagaimana kita juga enggak tahu bagaimana proses persalinan setan. Jadi saat setan itu dilahirkan itu gimana cara dia lahir kita enggak tahu. Ada banyak hal yang gaib
yang kita tidak tahu, dan sebenarnya kita juga nggak perlu kepo ya. Artinya nggak tahu ya sudahlah nggak tahu, karena mencari-cari seperti ini tidak menambah iman maupun amal. Intinya semua makhluk pasti mati. Sebagaimana yang Allah tegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang kedua, wanita yang tidak menikah. Wanita tidak menikah boleh ya, sehingga dia bertekad aku tidak akan nikah selamanya, itu boleh. Tapi laki-laki tidak boleh, kecuali jika motivasinya untuk ibadah. Aku tidak akan nikah agar bisa banyak ibadah. Nah itu gayanya Nasrani, tidak boleh. Yang disebut dengan rahbaniyah. Allah Ta'ala mengatakan wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Praktek rohbaniyah yang mereka buat-buat, ternyata mereka tidak bisa menjaganya dengan maksimal. Nah kalau tidak menikah sampai mati, maka nanti masuk kategori orang yang mendapatkan pahala syahid. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wal mar'atu tamutu bi jum'in syahida. Wanita yang mati dalam keadaan bi jum'in, tanpa menikah, maka dia mati syahid. Ini bukan memotivasi ya. Nek ngono gerakan jumlowati enggak ada. Tiga menit lagi, ada satu lagi mungkin. Oh monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya Ustaz, ini berkaitan dengan tadi ketika kita semua berkesempatan untuk meninggal dalam husnul khotimah, selagi kita tidak membawa dosa kesyirikan, tetap dalam sunnah dan Al-Quran tentunya sudah pegangan kita dan tidak melakukan hal bid'ah. Nah, yang ini saya tanyakan setelah proses tadi kita meninggal dunia, ada pertanyaan, 3 pertanyaan tadi, dan insya Allah apabila sudah dijawab dengan benar, maka apakah tidak ada azab kubur sampai dengan kita nanti dibangkitkan? Atau apakah setelah jawaban yang 3 tadi benar, apakah masih ada azab kubur dengan pertimbangan dosa-dosa kita sebelumnya? Itu saya Ustaz, jazakallahu khairan. Ketika seorang muslim bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir di alam kubur, apakah setelah itu sudah tidak ada lagi azab kubur? Wallahu a'lam. Intinya begini, perbuatan dosa itu beragam, dan di buku kami sebutkan tentang bermacam-macam azab kubur, yang itu di luar dari azab yang diberikan oleh 3 atau 2 malaikat yang bertanya di alam kubur. Ada azab karena dosa riba, ada azab karena dosa zina, ada azab karena tidak puasa tanpa uzur, ada azab karena menyebarkan dusta sampai ke seluruh ufuk, dan ada azab karena seseorang melalaikan Al-Quran dan seterusnya. Yang itu bisa saja dialami oleh seorang muslim, dan seorang muslim ketika mendapatkan azab seperti ini maka akan mengurangi kualitas dosanya, sehingga bisa jadi dia mukmin, muslim, bisa menjawab pertanyaan, tapi kenapa dia diazab? Karena dia masih punya dosa yang lain yang belum diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mungkin saja seorang muslim mengalami azab setelah dia berhasil menjawab pertanyaan malaikat. Nanti dilihat di buku tentang beberapa azab kubur di bab alam barzakh. Nah. Baik, mungkin sudah cukup ya untuk saya tanya jawab. Nah, untuk kali ini kita umumkan pemenang kuis sesi kedua nih. Mungkin bisa ditampilkan atau bagaimana? Bisa ditampilkan nggih, Mas? Tapi saya bacakan. Alhamdulillah ini urutan pertama laki-laki nih, Ikhwan nih. Namanya Mas Edwin. Enggak tahu ini Mas Edwin siapa ini, mungkin ada 2 Edwin. Kemudian yang kedua Ibu Alina Rostiana.
Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, Ibu atau Mbak Tira. Yang berikutnya, Ibu atau Mbak Resmita. Dan yang kelima, Ibu Amanda 259. Oh, ini kayaknya tadi masuk juga ini sesi pertama. Masya Allah. Nah, untuk yang Umahat, pemenang Umahat bisa nanti